Selamat pagi Sobat Gokes, kembali lagi bersama saya Dr. Indrika Cesaria di acara Gokes Broadcast Your Story. Pagi ini kita kedatangan narasumber yang keren dan super keren dengan tema Beauty Without Surgery. Nah, pertama saya akan memperkenalkan narasumber kita yang pertama yaitu Dr. Kemalasari SPKK Vindevi. Selamat datang Dr. Kemala. Terima kasih Dr. Indrika. Iya, silakan menyapa Dr. Kemala kepada sobat-sobat Gokes kita. Halo, perkenalkan saya Dr. Kemalasari, spesialis kulit dan kelamin. Pada hari ini kita akan berbagi atau sharing ilmu mengenai beauty without surgery. Ya, Dokter Mala nih saat hari-hari apa aja sih aktivitasnya? Saya adalah pegawai negeri sipil. Sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang, dan mungkin juga buka praktek mandiri. Oke, Dokter Mala nih sekali dokter kulit kelamin ya dok ya di selain RSUD Kota Tanjung Pinang juga di praktek pribadi ya dok ya? Iya benar. Nah terus kita juga ada satu narasumber yang nggak kalah keren ya, yaitu Bapak Ardhani Akhirudin SKM DAPNE. Beliau adalah subkoordinator Siankestrat Dinkes Provinsi Kepri. Nah, selamat datang Pak Dhani. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Pak Dhani boleh jelaskan nih apa sih sebetulnya Siankestrat itu kepada pemirsa? Iya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa join ya di Guk TV ya bersama Dr. Indrika Cesaria, host, dan juga Dr. Kemalasari. Saya dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, mewakili dari bidang Yankes, khususnya pelayanan kesehatan tradisional. Tentunya kami akan sharing pada pagi hari ini terkait Yankestrat, ya, pelayanan kesehatan tradisional untuk sesuai temanya hari ini, yaitu Beauty Without Surgery, gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dhani. Nah, ini balik ke Dokter Mala. Dokter Mala, saya ingin tanya nih, sebenarnya beauty atau biasa kan orang pengen tuh ngelihat kalau dari tampilan luar ya, kalau menilai orang itu kan dari luar, aduh itu glowing, terus bersinar, sparkling. Sebetulnya indikator sehat atau beauty itu seperti apa sih dok? Nah, terima kasih Dr. Indrika. Sebelum kita masuk mengenai apa itu cantik, kulit sehat itu bagaimana, perlu kita pahami bahwa kulit, ketika kita kulit adalah bagian tubuh yang pertama kali akan terlihat oleh orang lain ketika kita berinteraksi dengan mereka. Jadi nggak mungkin dong ketika kita ketemu orang lain yang kita perhatikan dulu organ jantungnya misalnya atau hatinya, nggak mungkin, pasti kulit. Nah nanti akan terlihat di situ apakah ada kelainan, jerawat, wrinkle atau kerutan, atau bekas skar atau parut atau luka di kulit atau wajah kita. Nah kedua, kenapa mesti kita pahami mengenai kulit? Kulit itu adalah pancaran kesehatan. Bagaimana ketika kita kulitnya misalnya pucat, menandakan orang itu misalnya anemia atau kurang gizi gitu. Nah kalau kulit orang tersebut kering misalnya, bisa jadi dia dehidrasi atau sedang mengalami penyakit kronis atau keganasan misalnya. Kemudian orang yang cemas bagaimana, berkeringat. Nah mungkin saja dia lagi cemas atau ada gangguan psikis. Nah kulit juga yang ternyata paling sering mengalami gangguan karena faktor-faktor luar. Nah, apabila kulit tersebut mengalami gangguan, apa akibatnya? Akan mempengaruhi kepercayaan diri dan mengurangi kualitas hidup. Makanya WHO mengamanatkan bahwa setiap manusia mempunyai kesempatan untuk hidup yang sehat dan berumur panjang, dan setiap manusia juga akan mengalami penuaan yang sehat termasuk kulit. Begitu Dr. Indrika. Baik, terima kasih Dokter Mala ya. Jadi tadi semangat bahwa tampilan pertama kalau orang bertemu itu adalah tampilan luar, yaitu pada kulit ya. Itu juga bisa menilai indikator terhadap kesehatan kita. Nah, kita balik lagi tadi Dokter Mala, sebetulnya kulit yang sehat itu kulit yang seperti apa gitu Dokter Mala? Kulit yang sehat itu bagaimana? Nah, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kulit itu? Apakah itu nanti ada faktor intrinsik dan ada faktor ekstrinsik? Makanya orang ini kulitnya sehat atau tidak, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pernah faktor dalam itu seperti apakah ada kelainan kulit di situ. Nah, apakah kulitnya sehat atau tidak ada kelainan, apakah tidak ada tumor di situ misalnya. Kemudian sifatnya kulit apakah itu rapuh,
lembab, fragilitasnya rendah, atau ada penuaan di situ. Nah, kemudian yang terakhir warna dan ras, ternyata ada warna atau ras tertentu yang menimbulkan kelainan atau gejala gitu. Nah, faktor luar juga mempengaruhi kulit. Jadi kalau kulit kita tidak sehat, salah satunya yang mempengaruhi adalah faktor luar, misalnya pajanan sinar matahari atau radiasi sinar matahari. Kemudian kosmetik, makanan yang kita konsumsi juga mempengaruhi kondisi kulit kita. Gitu. Oke, baik ya, berarti multifaktor ya Dokter Malaya mempengaruhi kesehatan kulit kita. Tadi Dokter Malaya juga menyampaikan selain tadi faktor luar dan juga ada faktor dalam. Nah, untuk faktor luar yang kita bicara ini terkait paparan sinar matahari. Nah, yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini kan iklimnya tropis ya Dokter Malaya, yang dimana hampir sepanjang tahun itu adalah bukan musim panas ya, maksudnya dengan matahari. Nah, seperti apa sih sebetulnya menjaga kulit kita untuk bagus dan tetap glowing di daerah iklim tropis seperti itu? Baik, bagaimana sih menjaga kesehatan kulit itu supaya tetap sehat dan kalau perempuan mesti ada glowing-glowingnya? Yeah. Nah, satu, perhatikan cleansing. Cleansing itu apa? Membersihkan. Ternyata cleansing atau membersihkan kulit, membersihkan muka adalah cara dasar untuk meremajakan kulit. Gitu loh. Jadi ketika kita membersihkan kulit, kita akan mengangkat debu, sisa kotoran, atau sisa-sisa make up dan bakteri yang menempel di kulit. Nah, yang kedua, apa yang kita lakukan? Moisturizing. Apa itu moisturizing? Pelembab. Nah, pelembab digunakan untuk menghidrasi kulit kita. Dok, bagaimana pilih pelembabnya? Nah, pilihlah pelembab yang sesuai dengan jenis kulit kita. Yang ketiga, nah seperti Dr. Indrike jelaskan tadi, protection. Protection dari apa? Dari radiasi sinar UV, karena kita tinggal di daerah tropis yang secara, kalau dalam terjemahannya tuh sinar matahari berlimpah, tuh bahasa terjemahannya. Nah, yang keempat, nah baru perhatikan asupan gizi kita. Nah, gizi seimbang. Kulit yang sehat, tidak dapat kita pungkiri kalau kulit yang sehat itu dapat terpengaruh dari makanan yang kita makan. Jadi kalau kita ingin kulit sehat dan tubuh yang sehat, perhatikanlah gizi yang seimbang. Misalnya nih, konsumsi protein, kemudian buah, sayur, dan asupan air yang cukup. Perlu diingat, hindarilah konsumsi alkohol. Nah, alhasil bagaimana? Bonusnya kulit sehat, tubuh kita juga sehat. Kenapa? Ternyata kesehatan kulit itu memancarkan kesehatan tubuh secara general. Gitu. 4 ya. Kemudian yang kelima, kelolalah stres dengan baik. Nah, bagaimana? Apa sih? Perlu teman-teman ketahui bahwa ternyata ketika kita stres, emosi juga mempengaruhi kesehatan kulit. Ketika kita stres, dalam tubuh ada hormon kortisol yang dilepaskan ke dalam tubuh. Nah, hormon kortisol yang lepas ini kalau kita stres malah akan meningkatkan kadar lemak alami kulit. Bayangkan ketika lemak alami kulit ini meningkat dan produksinya berlebih, akibatnya apa? Akan menyumbat pori-pori, kemudian muncullah gejala kulit seperti jerawat, komedo, dan kulit yang kusam. Gitu. Selanjutnya adalah tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup ternyata ketika kita tidur terjadilah perbaikan sel-sel kulit kita gitu loh. Menurut penelitian menyatakan bahwa orang yang tidurnya cukup sekitar 7 sampai 9 jam satu hari, nah kulitnya akan lebih sehat, kemudian akan terhindar dari kulitnya lebih lembab, lebih sehat, akan terhindar dari kantung mata dan kulit lelah atau kusam. Nah, kemudian olahraga. Nah, seperti yang disebutkan tadi, olahraga. Nah, itu apa sih hubungan olahraga dengan kulit yang sehat? Nah, ketika aktivitas fisik ataupun olahraga, apa akibatnya ke kulit? Nah, pasokan darah yang mengalir ke kulit itu mengandung nutrisi dan oksigen yang akan menutrisi kulit kita. Nah, jadi ketika kita olahraga, menurut penelitian jurnal, kalau nggak salah ya, jurnal Aging Cell ya, menyatakan bahwa ketika kita olahraga, tubuh akan melepaskan zat. Nah, apa tuh zatnya? Namanya IL-15. IL-15 ini apabila kita dilepaskan ke dalam tubuh, akan memperbaiki sel yang rusak sampai ke tingkat kulit dan sel-sel kulitnya. Makanya pada orang rajin olahraga, perhatikan deh, kulitnya lebih cerah dan lebih terang. Terakhir baru pilihlah
kosmetik atau skincare yang sesuai dengan kulit kita gitu. Gitu ya Dokter Mala. Jadi dengar penjelasan Dokter Mala tadi, pemirsa Go TV jadi pengen tidur aja gitu ya, enggak juga ya Dok ya. Banyak ya harus, ternyata jadi ya. harus gitu 7 sampai Materinya 9 full ya. jam gitu ya. Kalau enggak glowing gitu. Tapi tetap suatu keseluruhan atau holistik tadi ya. Terus balik tadi dari penjelasan Dokter Mala, kita lihat ada asupan. Nah, sebenarnya kaitan gini ke Pak Dhani nih, saya ingin bertanya, kalau asupan tadi termasuk tadi ya pelayanan kesehatan tradisional, katanya tadi yang kita dengar bahwa misalnya ada beberapa kandungan kesehatan tradisional, mungkin dalam hal ini jamu apa itu bisa kandungannya memberikan kulit yang glowing. Nah, seperti itu Pak Dhani. Apa sih kandungannya? Silakan Pak Dhani. Baik, terima kasih Dokter Indrika dan Dokter Kemala. Tentunya kita di seksi Yankestrat, pelayanan kesehatan tradisional, kita tentunya akan share terkait apa sih Yankestrat ini. Tentunya sangat banyak sekali manfaatnya, yaitu tentunya pelayanan kesehatan tradisional ini merupakan suatu upaya dari semua masyarakat tentunya kan, tidak hanya perorangan. Jadi di sini kami menginformasikan bahwa ada beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat, itu tentunya kegiatan promotif dan preventif. Nah, ini di Yankestrat ini kita memberdayakan masyarakat tentunya, baik itu kader PKK dan juga RT RW, di mana kita bisa sosialisasi terkait kesehatan mandiri di masyarakat, tentunya dengan cara pertama yaitu memanfaatkan pekarangan rumah dan juga lingkungan sekitar. Nah, ini tentunya dengan Beauty Without Surgery ini tentunya kita banyak akan mendapatkan informasi apa-apa saja bahan-bahan yang tentunya mendukung untuk baik itu ini ya, kesehatan kulit, kecantikan dan juga lain-lainnya, tentunya dengan secara sesuai dengan ini ya, baju saya juga sekarang ini kearifan lokal. Nah, ini kita sekarang ini kan di bumi Melayu, tentunya kita memiliki kearifan lokal sendiri, misalnya tanamannya dan juga minumannya, dan juga pun perilaku hidup bersih dan sehatnya ya Dok ya. Tentunya kalau dari kesehatan tradisional sendiri itu kita memperkenalkan bahan-bahan apa dan juga mungkin tanaman-tanaman apa yang bisa mendukung atau mensupport kesehatan pada perorangan, dari mulai ini ya ibu hamil dan juga dari balita hingga dewasa dan lansia. Nah, di sini di Kementerian Kesehatan kita memiliki standar-standar apa terkait kesehatan tradisional, apa-apa saja yang boleh kita lakukan terkait kesehatan ini, baik itu imunitas dan juga kesehatan kulit dan juga mungkin terkait sekarang ini cancer ya, diabetes, karena prioritas kita sekarang juga terkait penyakit tidak menular ini semakin ini ya tinggi juga. Jadi semakin banyak cara dan upaya tentunya yang kita upayakan ke masyarakat agar masyarakat bisa memilih ini yang mana yang bisa dilakukan untuk kesehatan di masyarakat. Tentunya kalau dari kesehatan tradisional ini kita memperkenalkan dari sejak ibu ini ya mengandung. Nah, ini mengkonsumsi makanan-makanan tentunya yang mengandung baik itu protein hewani, nabati dan juga vitamin-vitamin mineral lainnya. Tentunya kalau kita ketahui bahwa untuk di stunting itu sendiri ya, tentunya ibu hamil ini harus sudah mendapat asupan tidak hanya protein saja, tetapi ada protein nabati seperti sayuran dan juga buah-buahan dan vitamin mineral juga. Jadi untuk bagaimana kalau tidak mengkonsumsi sayur? Nah, ini tentunya sangat beresiko sekali untuk ibu hamil dan juga bayinya ke depan. Mungkin ada kekurangan di beberapa ini ya asupan gizinya, dan juga mungkin nanti mengalami organ-organ yang tidak baik, tidak sempurna nantinya. Nah, ini untuk mungkin di daerah kepulauan seperti Kepulauan Riau ini untuk asupan ataupun juga sayur mayur ini sangat mahal ya kita ketahui, dan juga sulit untuk kita temui karena cuaca buruk sekarang seperti ini. Nah, ini mungkin di daerah Kepulauan Anambas dan juga kepulauan lainnya ini harga sayur semakin tinggi. Nah, ini kita di Yankestrat, nah ini kita edukasi dan sosialisasi bagaimana masyarakat bisa mandiri, tentunya tidak mesti yang ini ya, kalau yang
bahan-bahannya impor ya seperti wortel, kentang, ini kan membutuhkan pupuk dan juga media-media yang cukup khusus. Tapi kita sekarang ini semakin banyak upaya-upaya kita untuk memudahkan bagaimana menanam untuk mandiri ini yang semakin mudah seperti hidroponik ya. Nah, ini bisa menanam mungkin selada dan juga tanaman-tanaman yang kalau di Kamian Kestra itu memang dari Kementerian Kesehatan ini ada pohon kelor ya. Nah, ini mungkin kearifan lokal kita di Indonesia karena hasil riset juga tanaman kelor ini bisa meningkatkan untuk asupan-asupan daripada protein dan juga vitamin-vitamin lainnya, jadi mengikat, dia sifatnya mengikat dari makanan-makanan lainnya, jadi daya serap zat-zat yang lainnya ini seperti protein hewan dan lainnya diikat dan juga jadi menjadi sempurna, dimana tentunya juga dengan nilai ambang batas yang sudah dianjurkan, jadi tidak boleh berlebihan juga ya dok ya. Misalnya kita mengkonsumsi daun kelor, tapi kita harus tahu juga cara pengolahan, hygiene-nya dan juga bagaimana batas amannya seperti itu. Nanti yang jelas itu ada standar-standar ya untuk di mix ataupun juga dikonsumsi oleh kita. Jadi tidak berlebihan dan juga tidak membuat masyarakat takut, karena kan ada masyarakat sekarang ini kan nggak mau minum jamu karena takut gagal ginjal seperti itu kan. Nah, ini kan kesalahannya mungkin karena tidak mengetahui informasi yang benar. Iya, seperti ini nilai ambang batasnya seperti ini, dan juga mungkin ada orang dengan gangguan penyakit lainnya mengkonsumsi ini tapi tidak sepengetahuan dokter. Nah, ini kan kita harus konsultasikan ke dokter kita sebelum kita juga mengkonsumsi yang tradisional tadi. Tentunya kalau sekarang pun saya lihat di TV ya, ini malah ada yang sudah menjual herbalnya ini nih untuk untuk mengikat juga itu daun mulberry. Nah, ini sudah ada produknya. Ini produknya ini go internasional kayak saya lihat. Wah, ini kan satu maksudnya sisi positif ya. Jadi mungkin Indonesia nanti bisa launching satu produk seperti itu. Berarti tadi kalau saya tangkap ya Dokter Mala juga ya, yang dari penjelasan Pak Dhani bahwa kesehatan tradisional itu bukan hanya tadi jamu gitu ya. Karena awam juga berpikir kalau namanya kesehatan tradisional itu identiknya dengan jamu. Padahal tadi ya kalau kita lihat rangkuman adalah itu terkait dengan toga atau taman obat keluarga. Itu bisa tadi ya kata dari penjelasan Pak Dhani tadi masuk dengan Dokter Mala bahwa tadi terkait gizi seimbangnya. Berhubungannya dengan apa? Kesehatan kulit berhubungan tadi dengan apa? Kecantikan dalam ini ya, kecantikan kulit yang bisa didapat dari dalam tadi ya. Nah, baik lagi tadi ke Pak Dhani penjelasannya bahwa sebenarnya kalau selain daun kelor juga pasti banyak yang tadi ya daun mulberry. Mulberry. Kalau kita intinya dari kadar tertentu, jadi tidak boleh melebihi kadar tertentu ya. Pasti kan nggak mungkin juga, tapi juga beragam ya. Jadi kalau nggak mungkin tiap hari kita makannya daun kelor ya, pasti ada yang lainnya. Tentunya kita ada standar. Terus, kalau dari kesehatan tradisional nih terkait mungkin tadi penjelasan dari Dokter Mala bahwa menjelaskan adanya moisturizer atau pelembab. Apakah sudah ada nih kearifan lokal atau bahan-bahan tradisional untuk menggunakan tadi? Apa saja tentu tuh saja yang ada. Izin share ya. Tentu jadi sudah mungkin kalau kita lihat di nasional maupun internasional ya kita udah tahu pasti moisturizernya apa. Mungkin di produk luar negeri pun harganya selangit. Padahal di kita itu tubuhnya banyak sekali. Nah, ini tentunya kita memiliki lidah buaya ya. Nah, lidah buaya ini kan sebenarnya hanya produknya aja yang dikemas, tapi ternyata bahan alaminya lidah buaya. Kita lihat kan lidah buaya ya Pak, bukan buaya atau bukan lidah ya. Jadi harus digabung lidah buaya. Kalau dipisah berbeda lagi gitu ya. Silakan Pak Dhani. Itu kan di Korea kan sudah sampai di sini produknya. Sebenarnya simpel lidah buaya. Lidah buaya ini tentunya membuat semua kandungan-kandungan baik yang dijual di pasaran, di apotek itu semua mengandung lidah buaya, tentunya untuk kesehatan kulit dan juga mungkin. Nah, ini Korea aja kan mungkin ekspor ke kita, tapi kita di sini cek-cek aja kan. Nah, terus yang lain banyak banget. Rata-rata orang di Korea itu hampir nggak hanya cowok ya, tapi cewek, tapi cowok-cowok itu di sana itu tentunya yang penggandrung K-pop ya, ini anak-anak muda ini, mereka itu minum ramuan-ramuan jus itu rutin, buah-buahan dan sayur-sayur, apalagi yang namanya kimchi kan. Nah, ini kimchi mungkin kita bisa itu kan makanan sebenarnya lokal kita Indonesia, cuman kita kan selalu ininya brandnya ke luar negeri gitu. Iya, ternyata kita sendiri punya kayak lidah buaya, selada, sawi, ini banyak sekali. Cuman kita mungkin masyarakat kita perlu kita update dan juga kita sharing informasi. Nah, ini sangat baik sekali GoTV dan Dr. Indrike karena
di sinilah tempat kita sharing informasi. Tentunya nanti kita update lagi dengan membaca lagi sebatas apa sih amannya, pengolahannya. Nah, tentu kalau untuk tradisional ini kita anjurkan untuk pengolahannya ini memang tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari aluminium maupun tembaga. Jadi dia harus digunakan dengan alat-alat seperti keramik dan juga kendi seperti itu, dan juga sendoknya dengan menggunakan kayu. Jadi tidak ada kontaminasi dengan bahan-bahan alami tadi dengan logam, karena nanti kalau ada dia akan menimbulkan efek yang lain-lain seperti itu. Jadi kalau dibilang nggak ada, waduh kita ketinggalan berarti kan, sayang. Cuma kita mungkin belum update banyak aja. Ya kesehatan tradisional itu ya untuk untuk kesehatan kulit kita dan juga kecantikan. Nah, pemirsa Gokes dan juga narasumber kita Pak Dhani Dr. Mala, sebentar nanti kita akan kupas tuntas lagi di segmen berikutnya, tapi kali ini kita break dulu sebentar. Jadi untuk pemirsa GoTV jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kijang, kota yang memiliki sejarah pertambangan, keindahan alam yang menakjubkan, tak ketinggalan juga kulinernya selalu memanjakan selera, selalu layak menjadi kota yang spesial di hati. Mau tahu keseruan saat berada di Kijang Kota? Yuk terus ikuti saya, let's get started! Pariwisata, hari ini aku sedang berada di Kijang yang wisata keindahannya dan kulinernya tidak dapat diragukan lagi. Mau tahu keseruanku hari ini di Kijang? Yuk ikuti aku terus. Taman kota alami yang biasa disebut Kijang City Walk harus banget nih dikunjungi saat berada di Kijang. Taman yang rimbun, segar dan asri loh di sini. Apalagi menyusuri jembatan ini, udara segar pun menyertai. Berasa tak ingin melangkahkan kaki untuk pergi. Sejak zaman Belanda dahulu, kota ini memiliki sejarah pertambangan. Di sini juga terdapat Museum Antam, disertai relief yang menggambarkan eksplorasi tambang boksit hingga prosesnya. Dan terdapat juga monumen hingga alat berat sebagai pertanda masa kejayaan Kijang sebagai daerah penghasil tambang. Usai menyusuri taman kota, aku juga menyempatkan untuk singgah ke Masjid Nurul Iman yang didirikan oleh PT Antam sejak tahun 1961. Kini usianya sudah beranjak 61 tahun. Meskipun sudah beberapa kali dilakukan renovasi, masjid ini tetap indah dan megah. Di Kijang, aku juga mendatangi Kota Tua Kijang. Terlihat olehku kerukunan antar agama dan budaya di sini, dan terdapat juga bangunan tua yang berarsitekturkan campuran Melayu dan Tionghoa. Tentu menarik serta unik untuk dijelajahi. Jika berada di Kijang, wajib juga loh sobat wisata cicipi kopi khas Kijang sambil menikmati indahnya panorama alam yang ditemani hilir mudik kapal nelayan, membuat sensasi tersendiri di sini. Nah, sobat pariwisata, duduk di sini nih enak banget, apalagi ditemenin sama pemandangan yang luar biasa di belakang saya. Jadi mager buat beranjak. Sobat wisata, kalau sudah berada di Kijang, rasanya kurang lengkap kalau tidak mampir ke salah satu kampung, yakni Kampung Seinam.
Suatu daerah dengan 95% warganya berniaga otak-otak. Kabarnya Gubernur Kepri yakni Bapak Ansar Ahmad akan menobatkan kampung ini menjadi destinasi kuliner otak-otak khas Kepulauan Riau. Ini bahan dasarnya apa ya, Bu? Kan Ikan. Untuk rempah-rempahnya? cabai, bawang merah, bawang putih, santan. Oh. Ibu, aku mau diajarin cara masukinnya, boleh? Boleh. Pertama, Ambil daunnya, oke, pegang sendoknya ini. Sendoknya dipegang. oke. Nah, diginiin. Biar isinya agak cantik. Udah. Oh, dipanjangin gitu ya, Bu ya? Oh, Nanti kalau tiba pas makan dia nggak pendek. Kan? Kalau pendek jelek kan? iya, iya. Oke, sobat pariwisata, biar ibunya aja nih yang lanjutin. Kita lanjut makan-makan. Nah, dengan berbahan hasil laut, otak-otak diolah hingga memiliki rasa yang khas dengan beberapa varian. Ada otak-otak ikan, otak-otak tulang, dan otak-otak cumi. Kita dapat makan di sini atau menjadikan otak-otak sebagai buah tangan untuk kerabat serta keluarga yang dikasihi. Otak-otak di sana memang juaranya nih. Nah, sobat pariwisata, kita sudah sampai di akhir perjalanan. Tentunya Kijang menjadi salah satu destinasi yang wajib Anda kunjungi jika pergi ke Kepulauan Riau. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Hai Sobat Gokes, kembali lagi bersama saya Dr. Indrike Cesaria di acara Gokes Broadcast Your Story. Kali ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu Beauty Without Surgery. Nah, tadi sudah dibahas oleh narasumber kita yang keren dan super keren, yaitu Pak Dani, yaitu terkait pengolahan pelayanan kesehatan tradisional. Tadi kita bahas bahwa untuk namanya tampil cantik, glowing, itu bisa dari kebijakan lokal ya Pak ya, dari tanam-tanaman yang nggak mesti harus mahal, nggak mesti harus produk-produk luar gitu ya. Yaitu tadi ada tanaman lidah buaya yang tadi juga dijelaskan oleh narasumber kita Dr. Kemala, bahwa untuk tadi ya moisturizer ya, untuk pelembab. Nah, sebetulnya tadi udah dijelasin nama narasumber kita Pak Dani, bagaimana sih sebetulnya pengolahan dari lidah buaya untuk menjadi produk kecantikan yang serba efektif, nah gitu, tanpa kata mahal gitu. Silakan Pak Dani. Ya, baik, untuk kearifan lokal sendiri kita memiliki bahan lokal tentunya yang sangat mudah dan didapat, dan juga mungkin saya rasa tumbuhnya sangat simpel sekali ya. Yang tentunya ada media tanam dan juga perawatannya dan juga air seperti itu. Karena ini saya rasa hampir di sekitar wilayah Kepulauan Riau ini saya rasa memiliki tanaman lidah buaya, tentunya baik di perkantoran dan juga di lingkungan masing-masing. Tentunya kita sesuai standar kesehatan, kita bisa memanfaatkan tanaman ini dengan cara tentunya adanya bahan lidah buaya ini tentunya sudah cukup untuk dipanen seperti itu, dan juga tentunya kita lakukan dengan hygiene. Kalau untuk lidah buaya ini sendiri bisa langsung di aplikasi tentunya dengan cara dibersihkan, dicuci bersih, terus mungkin kita ambil bagian dalamnya dan
Kalau untuk anak-anak bayi pun tentunya sangat baik juga, karena untuk moisturizer di bagian kepalanya, penumbuhan rambut, dan juga untuk kalau ada bekas luka, nah ini cepat juga untuk melakukan penyembuhan dan juga moisturizer kulit. Tentunya untuk menggunakan aplikasi daripada tanaman herbal ini tentunya kita harus konsultasikan dulu ke dokter kita apakah ada alergi dan juga apa lain-lain. Nah, kalau memang tidak ada keluhan alergi atau apa, bisa langsung diaplikasikan karena selain alami bahan ini dan juga memang sudah terbukti ya, dan juga produknya pun sudah ada di baik di mall-mall yang besar maupun di online. Saya rasa itu kalau untuk dari segi tanaman-tanaman lainnya ini banyak juga untuk anti aging, penuaan dini ya. Ini kita memiliki juga bunga telang. Nah, ini yang kami sering ya di bazar-bazar mau di lingkungan kita, kami sharing terkait bunga telang ini, minuman yang kearifan lokal yang ada di kita, yang ditanam oleh masyarakat, mungkin sudah bisa diproduksi minuman-minumannya tentunya dengan sesuai standar kesehatan dan juga dengan standar-standar yang dianjurkan oleh Kemenkes dan ini farmasi dan BPOM juga. Nah, ini bunga telang ini memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Nah, jadi tidak kalah dengan putik bunga saffron yang ada di luar negeri. Nah, ini kalau putik bunga saffron ini kita mau beli berapa ya harganya ya? Sangat mahal sekali. Per kilonya mungkin jutaan. Nah, ini kita punya kearifan lokal ini bunga telang. Saya rasa di kafe-kafe yang sekarang ini menjamur di Tanjung Pinang sudah ada. Cuman tahu sendiri minuman di kafe berapa ya. Nah, kalau gini kita buat sendiri. Nah, ini bisa manfaatkan sendiri, dan tentunya juga kita tahu untuk kalau ramuan-ramuan tradisional ini kita boleh beberapa hari nanti di stop dulu, nanti kalau ada keluhan baru dilanjutkan lagi seperti itu, Dok. Jadi nggak mesti rutin, tapi ada kita konsumsi dan juga kita lihat dengan kondisi tubuh kita, ada nggak keluhan atau adanya perubahan yang lain-lain. Nah, ini kita konsulkan ke dokter kita. Selagi itu aman, lakukan aja terus. Oke, baik. Tadi disampaikan Pak Dhani ya, produknya ada salah satunya lidah buaya dan bunga telang. Ya. Nah, tadi betul tadi kata Pak Dhani bahwa kita tetap harus konsultasikan terkait penggunaannya. Nah, balik tadi ke Dokter Malang nih, Dok. Kalau misalnya tadi alergi, nah kita kan takut ya produknya katanya bagus untuk anti aging, efektif, murah gitu. Tapi menyebabkan alergi. Nah, itu bagaimana, Dok, supaya kita ketahui bahwa kita alergi terhadap produk-produk tadi herbal tersebut, Dok? Baik, Dokter Indrike, bagaimanakah pemilihan kosmetik yang baik? Apakah itu cocok atau tidak ada dengan kita? Apakah kita alergi dengan bahan itu atau tidak? Yang pertama, kenali dulu jenis kulit kita. Apakah kulit kita itu kering, berminyak, atau kulit sensitif, ataupun kulit tua misalnya. Nah, ada lagi kan kulit tua ya. Kulit tua. Jadi kalau pasti tua gitu ya. Setiap manusia kan tua. Kulit kering itu seperti apa sih? Coba kita kenali dulu kulit kita. Kulit kering itu cenderung lebih tipis. Kemudian elastisitasnya rendah, jadi agak kaku. Kemudian pori-porinya lebih kecil. Kemudian kalau kita lihat di wajah kayak ada sisi-sisi halus. Nah, di sudut mata nanti ada seperti keriput gitu loh, atau wrinkle. Nah, itu orang kulit kering. Nah, kemudian kulit berminyak. Nah, kulit berminyak umumnya lebih tebal. Kemudian lebih tebal, elastisitasnya lebih tinggi. Nanti mudah berjerawat, kelihatan skar di situ, dan sering kusam atau kotor. Nah, kemudian kulit alergi yang disebutkan oleh Dr. Indrike dan Bapak Adil barusan. Nah, tahunya dari mana, Dok? Saya takut nih pakai produk atau kosmetik tertentu. Nah, untuk menguji bahan itu apakah kita alergi atau tidak, apalagi yang memang bawaan keluarga alergi ya. Jadi kalau ada bawaan alergi dalam keluarga, sebaiknya hati-hati dalam pemakaian produk. Dites dulu deh. Tes termurah itu adalah dengan mengoleskan di lengan atas. Lengan atas bagian dalam. Lengan atas pokoknya, Dok ya, nggak ada kanan atau kirinya, pokoknya lengan atas, lengan atas, bagian dalam. Kenapa? Kulit kita ini ternyata berbeda ketebalannya, mulai dari wajah lebih tipis sampai kaki yang paling tebal. Nah, kulit di dalam ini mungkin lebih tipis, lebih mempresentasikan untuk ngetes alergi. Atau kita oleskan di belakang leher atau telinga selama 7 hari berturut-turut. Nah, apabila tidak ada alergi atau gatal atau iritasi setelah itu, silakan kita pakai produk kosmetik itu, atau lidah buaya tadi yang mungkin ada di tumbuh di mana-mana termasuk halaman rumah kita. Selama ini kita abaikan, dikira semak, padahal ternyata bagus untuk kesehatan kulit.
Nah, terakhir kulit tua. Nah, kulit tua itu mana? Kalau Melayu kan. Nah, Tua. 80% yang berkunjung ke Polikulit itu ternyata adalah orang tua atau atuk nenek kita. Itu paling banyak di Polikulit. Saya senang betul kalau atuk nenek itu datang karena mengingatkan ke orang tua saya. Iya. Nah, keluhan apa yang sering terjadi? Nah, ada istilahnya namanya pruritus senilis. Maksudnya apa, Dok? Pruritus itu gatal, senilis itu orang tua. Karena pada orang tua, itu tadi kulitnya makin lama, semakin bertambah usia kita, semua fungsi tubuh kan menurun, termasuk kulit. Nah, kandungan kulit kita kandungannya ada air, ada lemak, ada protein. Nah, makin tua kita kandungan air, lemak dan protein kulitnya akan berkurang, akibatnya kering. Nah, kulit kering itu gatal ternyata. Makin tua kita kulit itu makin tipis, makanya lebih sensitif tuh orang tua. Kena keringat gatal, debu gatal, perubahan cuaca gatal, pikiran pun gatal. Nah, nanti ada perawatan khusus untuk kulit orang tua. Gitu, Dokter Indrike. Baik gitu ya, Dokter Malaya. Jadi boleh pakai produk, boleh. Tapi ya itu kalau misalnya tadi ya kita lihat dulu jenis daripada kulit kita ya. Apakah kulit kita tadi kulit kering atau kulit berminyak atau jangan-jangan kulit sensitif atau lebih lagi jangan-jangan kulit tua gitu ya. Nah, kadang orang menolak gitu ya. Enggak, saya kan masih muda. Tapi kan jenis kulitnya tadi salah satunya termasuk kulit tua adalah pengaruh daripada aging atau usia. Nah, untuk tadi ya balik ke Dokter Mala nih, kalau untuk usia sebetulnya yang kita hindari itu seperti apa, Dok, untuk tidak alergi. Nah, tadi yang dokter sudah sampaikan bahwa untuk orang-orang tua, nah apa sih sebetulnya yang harus dicegah nih pada orang tua? Ketika usia kita bertambah tua kan terjadi gangguan fungsi tubuh termasuk kulit. Kulit itu cenderung lebih kering. Nah, apa yang kita lakukan pertama kali adalah pengolesan pelembab. Nah, pelembab hand body lah, mungkin ya bahasa kita ya, hand body lotion. Jadi kalau kita ke orang tua pakai pelembab, Nek, tuh. Ya, dia nggak ngerti gitu kan. Apa tuh, nah, bilang hand body bahasa umum untuk Indonesia. Pelembab. Jadi, bagaimana cara kita menginformasikan ke orang tua tadi? Hand body yang macam mana, Dok? Nah, terserah. Asal hand body itu, lotion itu cocok dengan kulit kita. Nggak usah ngomong merek, terserah. Biasanya dipakai anak atau cucu di rumah apa. Coba dulu, kalau nyaman, oleskan hand body itu misalnya. Rawatlah kulit tua itu dengan pemakaian pelembab rutin seumur hidup. Habis mandi pagi, habis mandi sore, malam mau tidur. Dok, kenapa malam mau tidur mesti pakai hand body? Nah, cantik-cantik dulu sebelum tidur misalnya kan. Nah, ketika kita tidur terjadi penguapan air kulit. Nah, kulit akan kering, tambah lagi pakai AC misalnya. Bayangkan ketika kita tidur, air kita meluap, kemudian pakai AC, kulit itu kering, dan ketika tengah malam kita terbangun, makanya banyak keluhan gatal pada orang tua. Kemudian yang selanjutnya, proteksi dari sinar matahari, radiasi sinar UV. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah, apalagi orang yang sering kontak dengan matahari ya, mungkin dinas luar, satu. Kalau kita sering kontak dengan matahari atau radiasi sinar UV, itu malah mempercepat penuaan dini. Jadi gimana, Dok? Pakai sunblock atau sunscreen atau tabir surya. Itu terbukti loh untuk memblokir agar sinar UV itu tidak langsung masuk ke tubuh kita atau ke kulit kita. Yang kedua, untuk mencegah keganasan. Yang ketiga, untuk mengurangi kerusakan pada sawar kulit kita. Itu, Dokter Indrike. Sebenarnya nggak mesti mahal ya untuk perawatan. Orang paling takut tuh perawatan kulit, dokter kulit, nah takut. Mereka skincare gitu ya, skincare yang mahal. Tadi tuh yang bisa kita lakukan sehari-hari di rumah. Kalau dari awal kita rawat kulit kita, nah ketika kita tua dengan sehat, itu seperti yang diamankan oleh WHO tadi. Baik, Dokter Mala. Jadi balik lagi tadi kalau terkait kulit sensitif. Nah, kalau misalnya tadi selama 7 hari ya, Dok ya. Kalau misalnya selama 7 hari kita tuh apa aja sih sebetulnya efek, atau kalau kita tahu oh ternyata kita alergi tadi terhadap bahan-bahan tersebut. Nah, itu apa yang bisa kita ketahui? Misalnya apa aja, gatalkah dia atau ada yang lain seperti itu? Kalau kita alergi dengan bahan itu, apa yang terjadi? Nah, tanda-tanda alergi itu bisa seperti merah, gatal. Kemudian pada kasus parah itu mungkin melepuh. Melepuh itu kayak berisi air ya. Nah, gatal lah di situ. Nah, jangan digaruk. Nah, ketika kita garuk kan makin sedap tuh, makin enak. Akhirnya dia menjadi iritasi. Hindari itu. Apabila nanti ada rasa tidak nyaman ketika memakai krim atau bahan atau kosmetik itu, misalnya mulai merah atau gatal, baiknya pemakaian dihentikan. Ya, berarti tadi tanda-tanda dari alergi kita lihat ya, bukan hanya merah tapi juga gatal. Itu tapi beda dengan kegatalan ya, Dok ya. Itu beda, jauh berbeda. Itu bukan tanda-tanda alergi sama sekali kalau gatal ya. Nah, itu dia.
Ini juga bukan hanya berlaku pada kulit ya, mungkin rambut juga ya Dokter Mala ya. Kalau kan tadi bisa dioles lidah buaya ke rambut juga, berarti kita bisa juga tes produknya tadi di kulit, kalau di rambutnya bagian dalam, kalau ternyata ada alergi juga nggak boleh dipemakaian di rambut gitu. Seperti itu ya. Jadi tapi kalau misalnya tidak ada tadi tanda-tanda alergi, itu aman kita pergunakan seperti itu ya Dokter Mala ya. Memang harus nunggu 7 hari ya Dok ya. Jadi kan ada yang orang aduh 5 hari atau 6 hari setengah aja lah Dok gitu. Aduh 8 hari 7 hari ada gitu. Reaksi lambat namanya. Jadi Dok, kayak orang bisa sendiri, saya sudah lama nyuci piring Dok, pakai merek ini, merek A misalnya, nggak pernah gatal, kenapa sekarang baru gatal? Berarti reaksinya mungkin reaksi lambat. Berarti kita kenapa waktunya rentangnya 7 hari, kita ingin menunggu waktu reaksinya tadi ya Dok ya, karena setiap orang pasti berbeda-beda gitu ya. Ini karena saking semangatnya, barusan nonton tadi informasi dari Dokter Mala, dari Pak Dhani bahwa harus lidah buaya, jadi pengen cepet-cepet gitu ya Dok ya, pengen cepet mudah gitu ya. Jadi sebetulnya kita tetap mengacu kepada tadi ya tanda-tanda alergi, jangan lupa tetap ngetes. Nah, balik nih ke Pak Dhani tadi selain lidah buaya dan daun kelang itu apakah bunga talang? Bunga talang, itu apa ditanam atau dilempar saja atau ada ya kiat-kiat khusus gitu Pak? Misalnya saya jadi pengen nanam lidah buaya yang banyak gitu. Iya. Tentunya kalau untuk pemberdayaan masyarakat dan juga sharing ke masyarakat ya tentunya kita ada standar, misalnya mulai dari tahap pembibitan media tanam dan juga pemilihan bahan-bahan untuk media tanamnya ya. Nah ini tentunya bisa dicari yang paling bagus ini bibitnya atau medianya, tentunya sangat simpel sekali. Kalau ada biji yang untuk tanaman bunga telang ini bisa langsung ditanam di pot ataupun di lahan yang cukup luas. Kalau lidah buaya sih cukup di pot aja ya, karena cepat kali tumbuhnya kalau lidah buaya. Dan juga tentunya selain ini bunga telang dan juga lidah buaya ini tentunya kita yang paling simpel sekarang ini tentunya dengan minuman ya, jus seperti itu. Nah ini jus ini juga banyak, tentunya semua bahan-bahan buahan ini juga mengandung vitamin-vitamin yang sangat baik untuk kesehatan kulit kita dan juga untuk penuaan dini seperti itu. Seperti ada yang tumbuh mungkin sudah lama juga ya kita ketahui bahwa pegagan. Nah pegagan ini juga bagus untuk penuaan dini dan juga pegagan kesehatan bentuk kulit. Seperti apa Pak? Pegagan ini bentuk yang bunga, daun. Jadi memang biasanya tumbuh liar. Nah ini memang sekarang pun juga sudah banyak diaplikasikan di masyarakat karena memang sangat baik itu untuk kesehatan kulit, penuaan dini dan juga untuk ini ya sel-sel pada otak kita juga. Jadi meningkatkan untuk daya ingat kita juga. Seperti itu. Seperti itu ya Pak. Kalau saya pernah dengar tuh, mungkin Dokter Mala juga bisa bantu, kalau katanya jahe itu bisa anti aging atau dengan apa tadi ya jamu-jamuan bisa minum jahe, itu apakah termasuk atau tidak ya, Pak? Ada beberapa bahan rimpang namanya ya, ini memang juga ada yang mengandung bahan-bahan yang ada untuk imunitas dan juga ada untuk kesehatan kulit. Nah ini juga tentunya kalau bahan-bahan ini kita harus sesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Jadi tidak boleh rutin juga karena kita harus konsultasikan ke dokter kita seberapa aman kita konsumsi minuman yang terkait seperti jamu ya, ramuan tradisional. Tentunya sekarang ini pun cukup banyak beredar jamu-jamu yang mengandung produk-produk lainnya. Nah ini ditakutkan. Jadi takutnya memang ada yang menggunakan bahan alami, tapi karena ada hoax seperti apa itu, jadi masyarakat takut mengkonsumsi. Untuk kita ketahui kalau untuk jahe sendiri kan ini memang untuk imunitas ya, untuk menghangatkan tubuh dan juga imunitas tubuh. Kalau kunyit ini sendiri memang jelas memang untuk membantu proses penyembuhan baik dari luar maupun dalam. Seperti itu. Berarti kandungan sebenarnya jamu itu aman ya Dokter Mala juga ya, tapi ya tadi ada kandungan-kandungan lain yang ditakutkan yang memang belum ada izin dari yang berwenang ya, dalam ini BP POM. Itu yang kita takutkan. Sebetulnya kalau misalnya produknya murni dari alam itu aman-aman saja. Dan juga mungkin dari segi hygiene dan juga dari pengolahannya. Nah ini tadi perlu kita standarisasi lagi seperti itu. Satu lagi silakan Dokter Mala. Ternyata obat-obatan yang beredar di Indonesia ini salah satunya juga mengandung herbal. Benar. Nah jadi cuman ada dosis tertentu yang harus kita pergunakan. Misalnya kita konsumsi apa ya, jamu herbal seperti kunyit atau jahe. Nah itu memang sebagai antioksidan. Seberapa banyak sih yang mesti kita konsumsi? Nah
itu juga hati-hati karena ada misalnya seperti apa ya, kayak kurkuma ya. Iya. Kurkuma, nah itu untuk bagus untuk, itu kan herbal. Iya, herbal. Ternyata digunakan untuk pengobatan liver atau meningkatkan nafsu makan. Balik lagi, segala sesuatu yang kita konsumsi berlebihan pasti akan mengganggu organ dalam kita. Misalnya hati, atau hati akan bekerja lebih berat misalnya. Begitu dokter. Oke, berarti tapi itu beda ya dengan sakit hati gitu ya. Iya. Beda ya Beda. produk itu ya. Baik, Dokter Mala tadi balik kan sudah ada reaksi alergi. Kalau selama 7 hari kita lihat tidak ada tanda-tanda alergi. Nah, seberapa aman dan seberapa boleh kita menggunakan produk herbal tadi untuk kita gunakan untuk tubuh kita apa? Boleh sehari 3 kali kah atau sehari sekali? Nah, seperti itu. Seberapa aman sih misalnya lidah buaya ini kita gunakan untuk kulit kita? Kalau kita tidak alergi silakan digunakan sesuai kebutuhan kita. Misalnya nih pagi kita harus mengoleskan pelembab, atau siang atau 2 kali sehari untuk menghidrasi kulit, oleskanlah pelembab itu. Nggak mungkin dong setiap hari udah kering pelembabnya oles lagi, bukan seperti itu juga sebenarnya. Sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Kalau kita berada di ruang ber-AC misalnya, nah air kulit akan lebih cepat menguap. Boleh diaplikasikan kembali pelembab kita mengandung lidah buaya tadi. Seperti itu ya. Terus balik nih ke Pak Dhani, sebenarnya saya mau tanya nih ya, kalau lidah buaya tadi, kalau lidah buaya itu bagaimana sih? Apakah sudah sering digunakan masyarakat kita di kearifan lokal gitu? Seberapa sering sih masyarakat tadi yang mengimplementasikan penggunaan lidah buaya tadi dan bunga talang tadi seperti itu? Ya, kalau untuk saat ini kami di beberapa kabupaten kota, khususnya Tanjung Pinang, untuk bunga telang ini, nah ini minuman ya, ini saya rasa beberapa kader sudah rutin untuk memproduksi, dan juga ada yang memang rutin digunakan di beberapa rumah tangga di beberapa desa atau kelurahan seperti itu. Kalau bunga telangnya sendiri, karena memang sudah, kalau di negara tetangga ya nggak asing lagi, karena di negara tetangga kita ini ada namanya nasi kerabu. Nah ini memang pewarnaannya ini menggunakan bunga telang. Cuma di kita aja yang ini ya, mungkin di kota besar seperti Jakarta mungkin sudah biasa digunakan di hotel-hotel bintang 5 untuk seperti ini ya, di flower gitu ya. Mungkin kalau di kita di Kepri ini lebih ke minuman yang sangat praktis, yang bisa mungkin didapatkan di gerai-gerai online maupun yang ini sudah ada dikonsumsi oleh masyarakat, karena memang sudah ada riset dan juga beberapa informasi terkait baik itu keamanannya juga dan batasnya sebagaimana harus diminumkan. Kalau untuk minuman ini, kalau minuman yang buah ya mungkin rutin kita konsumsi nggak apa-apa ya, tapi kalau seperti ini mungkin untuk ibu hamil atau ada yang mengganggu alergi atau apa, mungkin kita harus dibatasi, karena tidak menutup kemungkinan ada mungkin timbul gejala yang lainnya, dan juga mungkin akan menyebabkan mual atau apa seperti itu gejalanya. Ini memang kita ada ketentuannya. Kalau untuk lidah buaya sendiri, yang paling banyak ini mungkin produknya yang sudah jadi ya. Kalau untuk yang alaminya mungkin belum familiar, mungkin sudah ada, cuman kita kan nggak tahu, belum ada survei atau riset khusus kita ya. Mungkin kalau ada kita bisa sharing. Kalau untuk yang produknya sendiri rata-rata maupun di pasaran sudah mengandung lidah buaya semua untuk produk kulit ini. Cuman mungkin kadang kita nggak baca ya, kalau kita beli produk apa sih kandungannya, ini ternyata isinya lidah buaya. Gitu ya. Pengen terlihat glowing yang penting. Ternyata sekali dia lihat hanya lidah buaya gitu. Bisa aplikasikan ya. Baiknya, nah saya pribadi nih jadi nggak sabar gitu ya, apalagi pemirsa Go TV yang ada di rumah dan juga yang lain, jadi pengen cepet-cepet pengen nanam lidah buaya gitu ya, mengimplementasikannya. Tapi sabar dulu ya gitu ya. Karena namanya tadi ya glowing, awet muda pasti sudah dikejar, dan tadi dibahas juga bahwa sebenarnya orang-orang Korea tuh lebih pakai herbal gitu ya, herbal. Karena tampilannya di kaca jadi seperti apa, jadi pengen mendunia bahwa Korea itu awet muda, padahal di Indonesia juga bisa gitu ya. Nah, kita akan bahas lagi lebih lanjut terkait beauty without surgery. Jadi untuk pemirsa Go TV jangan kemana-mana, stay tune.
Tanjung Pinang memiliki beragam destinasi wisata yang menarik, mulai dari wisata alamnya yang indah, hingga wisata religinya yang begitu menakjubkan. Inilah yang membuatku tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di tempat ini. Tujuanku kali ini adalah mengunjungi Vihara Seribu Patung dengan menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit untuk sampai ke tujuan. Vihara Sitigarbha Bodhisattva atau yang disebut dengan Vihara Seribu Patung ini merupakan salah satu vihara terbesar yang ada di Asia Tenggara. Dengan bangunan arsitektur khas Tiongkoknya yang kental ini, seakan-akan membuat para pengunjung sedang berada di Cina. Seperti namanya, vihara ini mempunyai ratusan patung dengan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Beberapa orang menyebutnya sebagai lohan atau pelayan Buddha. Selain itu, ada pula yang menyebutkannya sebagai ekspresi Buddha ketika dalam wujud manusia. Patung-patung ini terbuat dari bahan batuan granit yang merupakan hasil karya seni pahat dari seniman Cina. Selain sebagai tempat wisata, vihara ini juga difungsikan sebagai tempat ziarah. Mulai dari wisata alamnya yang indah, hingga wisata religinya yang begitu menakjubkan. Inilah yang membuatku tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di tempat ini. Tujuanku kali ini adalah mengunjungi Vihara Seribu Patung dengan menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit untuk sampai ke tujuan. Vihara Sitigarbha Bodhisattva atau yang disebut dengan Vihara Seribu Patung ini merupakan salah satu vihara terbesar yang ada di Asia Tenggara. Dengan bangunan arsitektur khas Tiongkoknya yang kental ini, seakan-akan membuat para pengunjung sedang berada di Cina. Seperti namanya, vihara ini mempunyai ratusan patung dengan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Beberapa orang menyebutnya sebagai lohan atau pelayan Buddha.
Selain itu, ada pula yang menyebutkannya sebagai ekspresi Buddha ketika dalam wujud manusia. Patung-patung ini terbuat dari bahan batuan granit yang merupakan hasil karya seni pahat dari seniman Cina. Selain sebagai tempat wisata, vihara ini juga difungsikan sebagai tempat ziarah. Setelah puas berkeliling melihat ratusan patung Buddha, aku semakin terkagum dengan segala bentuk keindahan wisatanya yang begitu mempesona. Inilah kisah perjalananku di Vihara Siti Garbha Bodhisattva. Untuk menghindari penuaan dini. Nah, salah satunya tadi aktivitas fisik. Nah, ini kenapa penting? Ya tadi Dokter Mala juga bilang karena tadi ya untuk regenerasi sel. Regenerasi sel kita terhadap kayak adanya oksigen gitu ya, Dokter Mala. Nah, saya ingin bahas nih sebetulnya aktivitas fisik itu yang seperti apa yang untuk membuat kita awet muda ya tanpa ada kata tua seperti itu. Baik, Dokter Mala. Baik Dokter Indrike, kalau kita cerita aktivitas fisik mungkin lebih yang familiar kita dengar dengan olahraga. Ya. Nah, olahraga tidak mesti yang mahal dong. Nah, itu nggak ada alasan untuk tidak olahraga. Misalnya jogging saja, mungkin 160 menit saja satu minggu itu sudah cukup untuk melepaskan zat yang namanya IL-15 tadi ke dalam tubuh kita. Nah, IL-15 tadi yang ternyata membantu menghilangkan kerusakan kulit di tubuh kita sampai ke tingkat sel. Nah, jadi tidak ada alasan ya, Dok, saya kan mau ke gym kan mahal dong, gitu kan. Padahal saya pengen cantik, iya, gitu, mahal gitu ya, nah, rame gitu ya. Nah, yang ada yang murah kan, murah, meriah. Nah, kalau kita misalnya jalan ke jembatan Dompak ya, itu banyak sekali yang di sana yang olahraga jogging. Itu cukup loh kita lakukan. Kenapa mesti cari yang mahal? Yang penting sebenarnya ada niat nggak untuk olahraga. Jangan kita pikirkan, Dok, saya sibuk, Dok. Ya, saya pengen cantik, tapi saya sibuk, tidak ada waktu untuk olahraga. Itu tidak alasan. Jadi saya maunya ini loh, Dok, saya maunya kosmetik yang langsung membuat saya putih, misalnya seperti orang Korea. Nah, gitu ya. Dan kita harus siap dan harus pertama adalah niat apa, yaudah besok aja lah kita olahraga hari ini nggak apa hujan gitu ya, terus besok aja lah sekarang kenapa panas gitu ya, tapi jadi tetap rentang waktu kita dalam seminggu ya, Dok ya, jadi kita tetap harus namanya aktivitas fisik dan namanya olahraga. Sebetulnya tadi udah dijelaskan Dokter Mala olahraganya apa aja dan nggak mesti misalnya harus ke gym, karena kita tahu kan gym juga mahal terus rame, kadang membuat orang males lah gimana. Nah, kalau misalnya olahraga yang kita kejar ini apa sebetulnya, Dokter Mala? Geraknya kah atau keringat atau seperti apa yang bisa meregenerasi sel kita seperti itu? Ya, yang kita kejar apa sih tujuan kita berolahraga? Nah, ketika kita beraktivitas atau fisik, kita kan mengeluarkan keringat, kemudian pembuluh darah akan
akan lebih lancar mengalir ke kulit kita. Kenapa? Ketika kita olahraga, pembuluh darah itu akan lancar dan itu mengandung oksigen dan nutrisi yang langsung memperbaiki kulit kita. Nah, kondisi yang terjadi terus-menerus, rutin akan memperbaiki kondisi kulit kita sendiri. Perhatiin deh, ketika kita rajin olahraga, kita berkeringat, kulit akan kelihatan lebih cerah sebenarnya. Jadi nggak mesti yang bagaimana, lari saja atau jogging saja yang murah, itu cukup gitu. Bayangkan berapa energi atau kalori yang kita keluarkan. Ketika kita berolahraga, yang kita keluarkan adalah kalori tadi. Jadi mesti seimbang dong antara gizi yang masuk dengan yang kita keluarkan. Nah, olahraga, ketika kita olahraga, pembuluh darah itu akan bergerak itu. Pembuluh darah itu akan bergerak sampai ke kulit. Nah, di kulit itu dia akan membawa zat-zat atau nutrisi dan oksigen yang langsung ke kulit kita. Nah, jadi tujuannya adalah untuk memperlancar pembuluh darah tadi. Nah, gitu. itu ya. Jadi jangan malas namanya tadi ya, jangan mager atau jangan malas gerak. Jadi tetap aktivitas fisik, apapun itu aktivitas fisiknya tetap bisa membantu kita untuk mencerahkan kulit kita tadi ya, dan juga mencegah penuaan dini kali ya, mencegah Dokter penuaan Mala, dini. Ya, baik. Ini ke Pak Dhani nih, sebetulnya kalau untuk aktivitas fisik tuh, kalau setelah aktivitas fisik bagusnya kita konsumsi apa tadi Pak Dhani kalau dari kesehatan tradisional? Oh, dari kesehatan tradisional. Untuk dari kesehatan tradisional sendiri tentu kita ada juga akupresur. Nah, akupresur ini merupakan ada, tapi khusus ya, ini memang butuh sesi khusus. Ini memang akupresur tuh sebetulnya seperti apa gitu Pak? melakukan tekanan pada titik-titik di anggota tubuh kita. Nah, ini juga ada manfaatnya dan juga memang sudah diaplikasikan. Itu ada di beberapa titik di wajah mungkin untuk kalau anti penuaan, dan juga ada untuk alergi pada anak ini bisa dilakukan di antara jibu jari dan telunjuk ini. Ini kalau ada anak kita alergi. Dan juga tentunya kalau di kita itu kita ada sosialisasi dan juga pelatihan ya terkait akupresur yang sesuai standar. Nah, ini memang sudah diaplikasikan. Kalau dari makanan dan ramuannya sendiri, nah ini memang kesehatan tradisional itu tidak instan ya. Jadi kita memang dianjurkan rutin, tapi dengan ambang-ambang batas yang sudah ditentukan. Jadi tidak mungkin langsung instan hasilnya gitu. Jadi kalau kita rutin seperti makan buah dan juga makan minuman dan herbal ini aplikasikan pada diri kita. Tentunya kalau sekarang ini ya isunya malah 90% ya, herbal di Indonesia ini impor. Jadi sebenarnya bahan-bahan kayak yang kejadian kemarin gagal ginjal dan lain-lain kan. Nah, mungkin karena kita kekurangan bahan herbal. Ini juga kemungkinan. Kita tidak, jadi banyak obat-obat dan lain-lainnya kan dasarnya juga herbal ya. Jadi rata-rata Indonesia itu kita import dari luar. Sayangnya kalau kita sampai impor, karena apa, kita memiliki lahan. Jadi lahan kita masih sangat luas, jadi tetap kita galakkan namanya toga. Iya. Pemirsa TV dan narasumber nih banyak yang bertanya karena pengen semua jadi beauty tadi, glowing, sparkling ala Korea. Nah, ini ke Dokter Mala kali ya. Dok, apakah yang namanya cantik itu harus putih? Nah, itu dia. Karena biasanya kita kan lihatnya kalau yang memandang enak di mata tuh yang putih bening gitu kan. Dokter Mala silakan. Nah, baik, apakah cantik itu harus putih? Nah, karena kemajuan teknologi, media sosial, jadi yang cantik itu harus berkulit putih karena kiblat kita mungkin anak-anak sekarang ke ala Korea tadi. Nah, Dok, saya kan udah olahraga, gizi seimbang, skincare yang mahal, tetapi kok nggak putih-putih ya, Dok, seperti orang Korea. Nah, perlu dipahami bahwa Tuhan menciptakan
kulit kita. Nah, namanya adalah melanin. Jadi semakin putih orang berarti melaninnya semakin sedikit. Makanya berbeda orang Eropa misalnya, pasti melaninnya lebih sedikit atau jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang Afrika. Nah, ternyata nah itu tadi ya, baik lagi ke ciptaan Tuhan ya, mesti kita pahami kalau tubuh kita ini ternyata banyak ilmu atau pelajaran yang kita ambil. Nah, di melanin itu sendiri ternyata itu mempunyai sistem imun. Sistem imun terhadap apa, Dok? Ternyata melanin itu tahan terhadap pajanan sinar matahari, gitu loh. Makin tinggi, makin banyak melanin seseorang. Nah, akibatnya apa? Orang itu akan kulitnya lebih tahan terhadap pajanan sinar matahari, kemudian penuaan kulitnya berjalan lebih lambat. Tuh, makanya orang yang kulit hitam ternyata penuaannya lebih lambat, kelihatan lebih muda daripada orang yang berkulit putih. Mesti kita pahami itu, gitu loh. Nah, yang kita melanin itu mempunyai daya tahan terhadap matahari namanya sun protector factor atau yang kita sebut dengan SPF. Nah, itu salah satu bentuk imun tubuh kita terhadap radiasi sinar matahari. Jadi apabila mulai mendengarkan informasi ini, baiknya berpikir ulang deh. Kalau ingin melakukan suntik putih misalnya. Ini bener. Kenapa anak sekarang pokoknya harus putih instan gitu ya? Instan. Nah, instan. Bayangkan ya, kalau ketika kita suntik putih, apa yang kita suntikkan ke tubuh kita? Coba. Pernah nggak bertanya gitu. sama yang menyuntik itu? Dok, yang dimasukkannya apa, Dok? Iya. Nah, yang dimasukkan itu biasanya adalah vitamin C dosis tinggi. Berapa sih kebutuhan vitamin C kita sehari-hari untuk dewasa? Mungkin ada 75 sampai 100 mg. Nah, untuk membuat putih seseorang, oh ya, ini nih, sebelum kita masuk ke situ, sebenarnya vitamin C itu sendiri dalam kedokteran digunakan sebagai terapi. Nah, misalnya nih, injeksi vitamin C memang kami gunakan itu di rumah sakit. Contohnya pada kasus penyakit kronis, misalnya HIV, keganasan atau kanker, kita akan berikan salah satunya injeksi vitamin C. Yang kedua, pada penyakit-penyakit infeksi, misalnya pneumonia, kemudian TBC, dan ingat nggak kasus sebelumnya pada ketika kita pandemi? Begitu banyak yang positif COVID. Nah, salah satu terapi kami adalah vitamin C, tetap kita berikan. Atau pada kasus cedera yang parah, misalnya luka bakar nih, atau kita kecelakaan, patah segala macam, salah satunya untuk membentuk pertumbuhan kulit baru, sel baru adalah dengan injeksi vitamin C. Nah, suntik vitamin C dosis tinggi ini sampai sekarang belum terbukti untuk memutihkan kulit. Kalau kita untuk penyembuhan biasanya kita nyuntikkan itu sekitar 200 sampai 1000 mg. Itu pun ada batasnya atau hadnya. Nah, untuk memutihkan tuh berapa, Dok, yang kita butuhkan supaya kita menjadi putih itu bisa 10.000 sampai 100.000. Bayangkan ketika vitamin C masuk ke tubuh kamu dengan dosis jor-joran suntikan gitu ya, langsung suntik. Apa nggak bobol tuh ginjal? Nah, pikirkan itu gitu loh. Jadi sebelum memasukkan sesuatu ke tubuh kita, lebih baik bertanya ke orang yang tahu, dokter bisa. Malah mengganggu organ ginjal seperti itu, Dokter Indrike. Ya, baik ya, Garma. Jadi ingat pemirsa Buat TV, tidak ada yang instan. Nah, tetap itu dalam suatu proses dan tadi holistik ya, banyak keterpaduannya dengan konsumsi seimbang tadi, terus juga kita memberikan moisturizer, terus juga kita tetap namanya aktivitas fisik gitu ya. Jadi jangan main nggak apa-apa lah yang namanya disuntik. Saya juga sekarang kan anak-anak pokoknya maunya instan, Dok, langsung glowing gitu ya. Padahal kita nggak tahu tadi yang betul dokter Mala. Kita harus bertanya sebetulnya apa sih yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, karena itu pasti namanya zat asing. Karena nah, pemirsa Go TV kan tadi sudah tahu nih, jadi jangan coba-coba nanti ya dokter Mala ya, karena pengaruhnya banyak. Salah satunya vitamin C itu memang betul dibutuhkan pada kasus-kasus tertentu tentunya ya. Jadi kalau yang tadi selama ini pengen cari-cari vitamin C, ya tadi Mbak Dani sudah jelaskan dari mana banyak. Salah satunya tadi ya tanaman dan buah-buah, bunga telang, lidah buaya. Nah, ini untuk narasumber kita. Terima kasih, tapi sebelum kita akhiri sesi ini ada closing statement dari kedua narasumber kita yang keren untuk pemirsa Go TV ya. Silakan dimulai dari Pak Dani terkait tema kita sekarang. Ya, sehat tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Tentunya kita memiliki
info terkait dari tubuh kita, nah kita yang tahu, dan apa yang kita lakukan tentunya dengan terkait tradisional, tentunya kita makan buah, sayur, dan produk-produk lainnya yang bahan alami, dan juga tentunya konsultasikan ke dokter Anda sebelum terjadi hal-hal tidak diinginkan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dania, tadi begitu padat dan jelas ya. Silakan Dokter Kemala. Baik, Dokter Indrike. Nah, perlu dipahami sekali lagi bahwa kulit yang cantik itu, yang sehat itu tidak mesti putih. Jadi kulit yang baik itu adalah kulit yang sehat. Nah, sehat itu bagaimana? Lembab. Nah, untuk mencapai kulit sehat tadi tidak bisa instan. Nah, mulailah dari diri kita sehari-hari dan tidak mesti mahal. Seperti tadi, mulai dari cleansing, moisturizing, protection dari sinar matahari, kemudian gizi seimbang, kemudian olahraga yang cukup, tidur yang cukup, kemudian pilihlah skincare yang sesuai dengan kondisi kulit kita. Satu lagi yang penting, pandailah mengelola stres. Nah, kalau apabila kita pahami itu saja, itu kan tidak membutuhkan biaya yang besar ya. Jadi cantik itu tidak mesti menggunakan biaya yang besar. Nah, kulit yang sehat akan tercapai. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Mala, dan kemarin terima kasih Pak Dani ya. Nah, pemirsa GoTV, tadi balik ke tema kita, beauty without surgery, artinya cantik, glowing, dan sparkling tanpa operasi. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita. Nah, jangan lupa untuk follow kita punya media sosial, di bawah ini ada ya, untuk follow dan like juga, dan saluran channel YouTube kita. Dan jangan lupa tetap saksikan GoCast Broadcast Your Story di tema-tema berikutnya bersama saya Dr. Indrike Cesaria. Stay tune, sampai jumpa.